Kita semua tahu gimana caranya bilang terima kasih. Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau rasa syukur itu bisa jauh lebih dalam? Sebuah praktek yang, ya, bisa benar-benar mengubah cara kita melihat hidup. Hari ini, kita bakal kupas tuntas seni bersyukur dari sudut pandang yang sangat berbeda. Makasih ya, thanks. Kita kan sering banget ya ngucapin kata-kata itu setiap hari. Tapi, apa kita pernah berhenti sejenak dan berpikir, ini tuh cuma kata-kata aja atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Sesuatu yang bisa mengubah cara kita memandang dunia? Nah, disinilah kita masuk ke intinya. Ada sebuah konsep dalam Islam yang disebut syukur. Ini bukan sekedar perasaan sesaat atau ucapan basa-basi. Syukur itu sebuah paket lengkap. Amalan yang melibatkan hati kita, apa yang kita ucapkan, dan semua yang kita lakukan. Oke, jadi apa sih sebenarnya syukur yang sejati itu? Yuk kita bedah bareng-bareng 3 pilar utamanya. Nah, ini dia definisi klasiknya. Tapi, coba deh perhatikan baik-baik. Ada 3 bagian di sini. Pertama, pengakuan di dalam hati. Kedua, pujian lewat lisan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pembuktian lewat tindakan. Ketiganya ini nggak bisa dipisahkan sama sekali. Mari kita pecah lagi biar lebih gampang. Pertama, hati kita harus 100% yakin kalau setiap hal baik yang kita punya, dari napas yang kita hirup sampai keluarga yang kita cintai, itu semua datangnya dari Tuhan. Kedua, lisan kita secara aktif memujinya, minimal dengan Alhamdulillah. Dan ketiga, ini dia ujiannya. Tindakan kita, kesehatan, uang, waktu yang kita punya, kita pakai buat apa? Buat kebaikan atau enggak? Nah, disitulah syukur yang sebenarnya diuji. Kenapa sih syukur ini penting banget? Soalnya, ini bukan cuma sekedar anjuran atau saran, ada janji langsung dari Tuhan yang menyertainya. Sebuah pilihan yang konsekuensinya sangat jelas. Ini dia salah satu ayat paling fundamental dalam Al-Quran tentang syukur. Pesannya itu, wow, lugas dan langsung ke intinya. Ada sebab akibat yang dijanjikan langsung oleh Tuhan. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Coba dia lihat perbandingan ini, jelas banget kan pilihannya? Di satu sisi, kalau kita bersyukur ada janji, pasti akan aku tambah. Dan tambah di sini bukan cuma soal materi loh, bisa jadi ketenangan, keberkahan, kebahagiaan. Di sisi lain, kalau kita mengingkari nikmat atau istilahnya kufur nikmat, ada peringatan yang sangat keras. Ini benar-benar kayak persimpangan jalan dalam hidup kita. Dan yang bikin kita harus merenung adalah fakta dari Al-Quran ini. Ternyata, menjadi hamba yang benar-benar bersyukur itu langka, nggak banyak. Ini menunjukkan kalau syukur sejati itu bukan sesuatu yang otomatis datang, tapi kualitas yang harus kita perjuangkan secara sadar. Oke, teorinya udah dapat, janjinya juga udah jelas. Terus gimana cara prakteknya di kehidupan nyata? Nah, untuk ini kita harus belajar dari teladan terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba deh renungkan kisah ini sebentar. Beliau yang dosanya sudah diampuni, sholat sampai kakinya bengkak. Saat ditanya, kenapa? Jawabannya bukan karena kewajiban atau rasa takut. Jawabannya adalah, tidakkah aku seharusnya menjadi hamba yang bersyukur? Bagi beliau, ibadah itu sendiri adalah wujud terima kasih yang paling puncak. Selain lewat ibadah, beliau juga ngajarin kita cara praktis buat menumbuhkan rasa syukur. Ini semacam golden rule untuk merasa cukup. Kalau urusan dunia, harta, jabatan, barang-barang, lihatlah ke bawah, ke orang yang punya lebih sedikit. Ini otomatis bikin kita bersyukur. Tapi kalau urusan spiritual, iman, ibadah, ilmu, lihatlah ke atas, ke orang yang lebih soleh. Ini akan bikin kita termotivasi buat jadi lebih baik. Dan inilah hadis lengkap yang jadi dasar prinsip tadi. Tujuannya apa? Jelas banget, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Supaya kita nggak pernah menganggap sepele setiap nikmat yang kita terima, sekecil apapun itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling aplikatif. Gimana caranya kita bisa memulai perjalanan syukur ini dalam hidup kita sehari-hari? Mari kita lihat beberapa tingkatan dan amalan praktisnya. Ini menarik banget, karena ternyata syukur itu ada levelnya, kayak sebuah perjalanan. Kebanyakan dari kita mungkin mulai dari level pertama, bersyukur untuk hal-hal yang kelihatan jelas, sehat, punya pekerjaan, punya keluarga. Seiring kita bertumbuh, fokusnya bergeser ke nikmat yang nggak kelihatan, seperti iman dan hidayah. Dan level tertingginya, ini luar biasa, adalah mampu bersyukur dalam segala kondisi, bahkan saat diuji dengan kesulitan sekalipun. Jadi, apa yang bisa langsung kita kerjakan sekarang juga? Ini dia dasarnya.
Perbanyak bilang alhamdulillah dan betul-betul meresapinya. Pakai skill atau harta kita buat bantu orang lain. Jangan sampai nikmat yang kita punya malah dipakai buat maksiat. Tingkatkan ibadah kita. Dan yang sering terlupa, berterima kasihlah pada sesama manusia. Karena itu adalah jembatan untuk bersyukur kepada Sang Pencipta. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum apa sih buah manis yang akan kita petik dari kehidupan yang penuh syukur ini, dan kita bandingkan dengan bahaya dari jalan sebaliknya. Coba deh lihat hasilnya. Ini bukan cuma soal dapat lebih banyak materi loh, tapi tentang mendapatkan kedamaian batin, rasa cukup, dan yang paling utama, dicintai oleh Tuhan. Itulah hadiah sejati dari syukur. Kita diselamatkan dari jurang penyesalan dan mendapatkan ketenangan yang tidak ternilai harganya. Dan pada akhirnya, semua kembali ke satu kalimat yang singkat tapi dahsyat ini. Sebuah pengakuan total bahwa segala pujian di dunia ini pada hakikatnya hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan adalah, sudahkah hati, lisan, dan perbuatan kita benar-benar selaras dengan pengakuan agung ini?